Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Sementara itu, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Salah satunya bendera Israel berkibar di atas kastil Dubieh. Bendera-bendera ini menghadap desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan Israel. Dubieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan Kastil Gunung Amel, diresmikan UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya di bawah prosedur darurat. Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. Pemirsa, sebuah pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki jatuh di kawasan Yalova. Bola api membumbung ke langit saat pesawat tempur F-16 milik militer Turki jatuh di provinsi Yalova saat menjalani latihan terbang. Sang pilot berhasil menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Pilot kemudian dievakuasi ke rumah sakit provinsi Yalova. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan pesawat mengalami gangguan teknis ketika menjalankan penerbangan rutin. Pemirsa, kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangan. Kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Tak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Muka. Houthi beralasan serangan ini merupakan respons atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah Ali Al-Dailami mengatakan serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi. Ya, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personel Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Bentrokan hebat terjadi antar personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika penasihat untuk Komando Pusat AS, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi pun semakin memanas. Baku hantam terjadi antar awak kapal, mengakibatkan 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan sejumlah awak kapal terluka. Kapal induk USS Abraham Lincoln berada di lautan selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln salah satu kapal induk canggih AS yang dikerahkan selama perang melawan Iran.
Pemirsa, rapat paripurna DPRD Goa terkait pemakzulan Bupati Goa diwarnai hujan interupsi. Bupati Goa dimakzulkan karena diduga terlibat kasus korupsi dan perselingkuhan. Rapat paripurna DPRD Goa, Sulawesi Selatan memanas. Situasi pun berubah ricuh usai dipicu teriakan dari sejumlah orang yang hadir dalam ruang rapat. Rapat ini menghasilkan keputusan pemakzulan terhadap Bupati Goa, Husniah Talenrang, atas kesepakatan seluruh fraksi. Husniah yang berbicara di atas mimbar terkait klarifikasi kasus yang menjerat dirinya sontak mendapat hujan interupsi. Dan dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses. Ya, di sini bukan tempat kita untuk menghakimi atau mengadili. Masih ada proses selanjutnya. Saya menghargai ini adalah rumah rakyat. DPR adalah mitra kita. Dengan harapan kehadiran saya ini akan menjaga dan menjalin harmonisnya hubungan antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Sebelumnya, Husniah diperiksa tim Pansus Hak Angket atas 3 kasus, yaitu dugaan korupsi seragam sekolah gratis sebesar 16 miliar rupiah, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral salah satu mahasiswi, dan dugaan perselingkuhan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabar Reskrim Polri Susno 2J menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya terlambat. Meski demikian, langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Dan berikut cuplikan dialog bersama Yudi Handoyo. Terlambat ya, ini terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Sutrimo ini mudah. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan motor listrik nasional atau Molinas hari ini. Pengembangan Molinas produksi dalam negeri memanfaatkan sumber daya dan kemampuan teknologi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 20.000 motor listrik telah diproduksi. Prabowo mengatakan peresmian ini merupakan tonggak inisiatif gabungan para pengusaha swasta yang patut diapresiasi karena keberaniannya. Prabowo pun mengajak para pengusaha untuk bersatu bekerja sama dengan pemerintah. Memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini, ya. Jadi saudara, dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman.